Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah P3 Kelompok 2 ingin menampilkan tugas sejarah mengenai histori geografi tradisional yang berjudul bawang merah dan bawang putih. Selamat menyaksikan. Alkisah, hiduplah sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang bernama Bawang Merah. Mulai sekarang, kau akan memiliki ibu dan kakak tiri baru yang bernama Bawang Merah. Bawang Putih pun bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap sangat manis padanya. Namun, ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Namun selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sang ibu tiri dan Bawang Merah pun bersikap semakin jahat kepada Bawang Putih. Semenjak kepergian ayah dari Bawang Putih selalu diperlakukan layaknya pembantu oleh ibu tiri dan Bawang Merah. Hingga pada suatu hari, ia ditugaskan untuk mencuci selendang dari Bawang Merah. Namun, tanpa disangka selendang tersebut hanyut di sungai. Lalu Bawang Putih pulang dan memberitahu kejadian tersebut kepada Bawang Merah. Dan dengan rasa kesal, Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk mencari selendangnya. Waktu demi waktu, Bawang Putih habiskan untuk menyusuri sungai dan mencari selendang dari Bawang Merah. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Dan di tengah perjalanan, Bawang Putih menemukan gubuk tua. Ternyata gubuk tua tersebut merupakan tempat tinggal dari seorang nenek yang tinggal sebatang kara. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap. Bawang Putih pun menceritakan nasib yang dialaminya hingga nenek yang mendengar itu merasa iba. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Tapi nenek itu hanya mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Dan Bawang Putih pun menyetujuinya. Selama di rumah nenek, Bawang Putih melakukan banyak hal-hal baik di sana. Lalu saat tiba waktunya Bawang Putih untuk pulang, nenek tersebut memberikan hadiah kepadanya, yaitu berupa melon. Dan saat tiba di rumah, Bawang Putih membelah melon tersebut di depan ibu tiri dan juga Bawang Merah. Tak disangka, ternyata melon tersebut berisi banyak mutiara dan juga perhiasan. Karena terdapat rasa iri dan juga penasaran dari Bawang Merah pun mencari keberadaan gubuk itu. Dan ia meminta izin untuk menginap selama 7 hari seperti apa yang dilakukan oleh Bawang Putih. Selama ada di sana, Bawang Merah bersikap seenaknya dan bermalas-malasan terus-menerus. Hingga saat tiba waktunya ia untuk pulang, ia meminta hal yang sama seperti apa yang didapatkan oleh Bawang Putih. Dalam perjalanan, ia membayangkan betapa banyaknya perhiasan yang terdapat dalam melon tersebut. Dan setelah sampainya di rumah, ia membuka melon tersebut bersama ibunya. Namun apa yang ia harapkan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataannya. Justru yang ia dapatkan hanyalah melon yang berisi binatang yang menjijikkan. Lalu Bawang Merah tersadar bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang salah. Pada akhirnya, Bawang Merah dan ibu tiri pun meminta maaf kepada Bawang Putih. Dan mereka pun hidup bahagia.